Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel tutorial pemula. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatur channel YouTube kita ya teman-teman, supaya channel YouTube kita ini terbaca oleh algoritma YouTube ya. Karena setelah kita membuat akun YouTube, itu ada pengaturan yang harus kita setting ya teman-teman. Bagaimana cara menyetingnya? Ikutin terus video dan jangan di skip ya. Dan untuk membantu agar channel ini terus berkembang, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Karena dukungan teman-teman juga bisa membantu saya lebih semangat lagi untuk membuat video, serta kita bisa selalu belajar berbagi bagaimana banyak tentang tutorial ya. Sebagai sesama pemula, kita harus saling support. Oke, kita langsung ke videonya. Pertama-tama kita masuk ke Google dulu, lalu di sini kita tulis YouTube Studio. Kita langsung login aja. Kita pilih yang teruskan kepada studio. Nah, seperti ini teman-teman ya, kalau kita masuk ke studio YouTube atau YouTube model dashboard. Nah, maka akan seperti ini. Ini channel baru ya, channel iseng-iseng aja kemarin dibuat baru. Ini hanya sebagai contoh saja teman-teman. Nah, untuk langkah pertama kita harus mengatur channel YouTube kita ini bagaimana agar bisa terbaca ya oleh algoritma YouTube. Nah, di sini ada, kita scroll paling bawah, ada gambar pengaturan. Nah, di sini untuk umum kita biarkan saja seperti itu. Kita pilih yang saluran. Nah, ini kan belum dipilih ya. Kita pilih negara tempat tinggal. Kita pilih Indonesia. Kata kunci ini berisi tentang channel kita ya teman-teman. Maksudnya isi channel kita ini berkaitan tentang apa, atau kalau channel kita tentang tutorial, kita tulis tutorial. Terus kalau tentang mancing ya kita tulis tentang mancing, kalau survival kita tulis tentang survival. Nah, di sini untuk channel baru ini kebetulan membahas tentang masak, maka di sini akan dituliskan kata kuncinya belajar masak. Nah, ini masukkan nilai yang dipisahkan oleh koma ya, maksudnya untuk memisahkan setiap kata kuncinya. Kita tulis lagi tutorial memasak. Kita tulis lagi memasak berbagai macam jenis makanan. Kita tambah lagi
memasak sederhana. Ya. Cukup seperti ini ya teman-teman untuk kata kuncinya ya. Untuk teman-teman bisa menyesuaikan saja channelnya tentang apa ya, bisa ditambahkan saja kata kunci. Kita lanjut ke pengaturan lanjutan. Nah, di sini kita baca-baca dulu. Nah, ini mengatur ini ya teman-teman, tentang pemirsa tontonan kita ya. Maksudnya channel kita ini dibuat untuk anak-anak kah atau tidak. Nah, kebetulan channel ini tidak ditetapkan untuk anak-anak, maka saya pilih yang tidak diterapkan channel ini sebagai diproduksi untuk anak. Saya tidak pernah menggunakan konten yang dibuat untuk anak-anak. Kalau konten tentang anak-anak ya dipilih aja teman-teman buat anak-anak. Kita lanjutkan ke filter yang memenuhi syarat. Nah, di sini fitur standarnya sudah memenuhi syarat. Sekarang fitur menengahnya. Setelah kita memverifikasi nomor teleponnya, maka fitur menengahnya akan aktif teman-teman. Nah, untuk fitur lanjutan ini akan aktif dengan sendirinya seiring dengan kita rajin mengupload video, atau kita bisa mengaktifkannya juga dengan menggunakan identitas kita seperti KTP, kartu pelajar dan lain-lain. Oke, untuk ini bisa kita lewatin dulu. Untuk pengaturan default tidak perlu ada yang kita isi, dan kebenaran juga tidak perlu kita isi, persetujuan pun begitu, tidak perlu kita isi. Nah, untuk sementara itu dulu yang kita atur. Maka dengan kita atur seperti ini, channel YouTube kita akan mudah dibaca oleh algoritma YouTube ya teman-teman. Nah, ini tadi belum kita simpan dulu. Nah, untuk pengaturan selanjutnya di sini ada pengaturan yang bergambar dolar ini. Nah, ini untuk apabila kita sudah memenuhi syarat kita bisa dimonetisasi ya teman-teman. Yang harus kita penuhi dulu jam tayang sebanyak 4000 jam tayang dan subscriber sebanyak 1000 subscriber. Nah, di sini kita klik beritahu saya ketika saya memenuhi syarat, maka nanti YouTube akan memberitahu kita jika kita sudah memenuhi syarat. Untuk pengaturan lainnya banyak juga ya teman-teman, pengaturan penyesuaian di sini. Kita perbesar dulu. Nah, ini untuk memberikan pengaturan cuplikan, maksudnya jika kita mengeklik konten orang kan biasanya ada sih video singkat di depannya. Nah, itu kita bisa mengaturnya di sini untuk memberikan cuplikan saluran atau video unggulan. Nah, yang video yang sering ditampilkan di dashboard channel YouTube kita, nah kita juga bisa mengaturnya di sini. Untuk channel YouTube ini kebetulan masih baru, makanya ini baru satu videonya juga. Untuk selanjutnya kita bisa langsung penyesuaian. Nah, di sini kita bisa untuk mengatur ini ya teman-teman, profil YouTube kita dan mengatur gambar ini layar tampilan belakang YouTube kita teman-teman. Kalau di Facebook sih biasanya ada wallpaper namanya teman-teman ya. Nah, kita bisa mengaturnya di sini. Setelah kita mengatur semuanya, kita bisa menerbitkannya. Ya, untuk teman-teman sahabat pemula channel YouTube baru, sebaiknya kita sebelum
mengunggah video, ada baiknya kita untuk mengatur dulu channel YouTube kita ini, agar supaya channel YouTube kita ini mudah dibaca oleh algoritma YouTube teman-teman, dan mudah disarankan di berbagai macam channel. Kita harus mengaturnya seperti ini. Oke, untuk video ini sekian dulu, semoga bisa diterima dan mudah dipahami.